Ted Bundy menyerang, menculik anak berusia 12 tahun guys. Coba, gile kan? Tadi mahasiswi, sekarang anak berusia 12 tahun guys. Oke guys, welcome back to my channel, Sigit NTS. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu pembunuh berantai paling tampan dan terkenal di seluruh dunia. Dia adalah Ted Bundy. Oke guys, Ted Bundy mempunyai nama lengkap Theodore Robert Cowell. Lahir di sebuah rumah di Vermont dari seorang ibu yang tidak menikah guys pada tanggal 24 November 1946 bernama Louis Cowell. Nah, Ted Bundy ini dibesarkan oleh kakek neneknya guys. Teddy ini, nama panggilnya waktu kecil, mempercayai nih bahwa kakek neneknya adalah orang tuanya guys. Nah, dan ibunya adalah kakaknya. Pada saat itu keadaan serupa itu memang wajar bagi seorang anak, ya istilahnya anak yang tidak mempunyai bapak. Kemudian ketika ibunya menikah dengan Johnny Bundy pada tahun 1951, Teddy mengambil nama ayah tirinya hingga kemudian ia dikenal sebagai Ted Bundy. Ted Bundy tumbuh secara normal dan memiliki wajah yang sangat tampan. Enggak cuma tampan ya guys, dia juga sangat mempesona dan sangat ahli memikat wanita guys. Tampan, mempesona, ahli memikat wanita. Oke. Selain tampan dan mempesona, Ted Bundy ini juga sangat pintar guys. Nah, dia memiliki gelar psikologi ya atau psikologi degree ya dari universitas terkemuka di Washington ya. University of Washington dengan nilai yang luar biasa bagus guys. Pada tahun 1967 saat ia menjadi mahasiswa di Universitas Washington, ia bertemu dengan gadis yang sangat cantik dan sangat berpengaruh bagi kehidupannya guys. Nah, namanya adalah Stephanie Brooks. Nah, seorang wanita yang juga sesama mahasiswa yang berasal dari keluarga kaya guys dan terpandang. Dan kepada si Brooks inilah Ted Bundy jatuh cinta yang teramat sangat dalam guys kepada Stephanie Brooks ini. Akan tetapi si Stephanie Brooks ini tidak menunjukkan hal yang sama guys. Nah, ketika ia lulus pada tahun 1968, Stephanie Brooks mengakhiri hubungan mereka secara tiba-tiba. Kehancuran hubungan percintaan antara Ted Bundy dan Stephanie Brooks itu memiliki dampak yang sangat luar biasa guys. Dampak yang besar bagi kehidupan Ted Bundy. Dan diyakini berdasarkan hasil dari penyelidikan kepolisian setempat bahwa sebagian besar korban di masa depannya dipilih atas dasar kesamaan fisik. Atas dasar kesamaan fisik dengan Brooks yang telah menjadi obsesinya selama seumur hidup guys. Nah, Ted Bundy keluar dari perguruan tinggi guys untuk sementara. Dan kemudian Ted Bundy mencari tahu nih asal-muasal kehidupannya. Nah, namun seolah-olah ingin membuktikan kepada semuanya, termasuk pada keluarga Brooks dan Brooks sendiri gitu kan, bahwa mereka salah menilainya nih. Mereka salah menilai Bundy dan Bundy yakin dia akan menjadi orang sukses gitu kan. Nah, dia malah itu kan menjadi suatu motivasi tersendiri buat Bundy. Kemudian dia menjadi mahasiswa kehormatan dan memilih jurusan psikologi sehingga dia mendapatkan nilai yang luar biasa dari jurusan psikologi tersebut. Kemudian dia menaruh minat pada dunia politik dan menjadi juru kampanye yang berkarisma pada Partai Republik guys. Nah guys, setelah itu Ted Bundy menjalani hubungan baru nih guys yang berlangsung lumayan lama sih, sekitar 5 tahun nih guys. Setelah 5 tahun dengan Mike Anders ya, seorang janda anak satu, anaknya putri guys. Nah, tapi di balik hubungan itu tetap dalam dirinya masih ada obsesi dengan Brooks. Pada tahun 1973, Ted Bundy bertemu lagi tanpa disengaja dengan Brooks dan pertemuan tersebut menghasilkan benih-benih percintaan ya, cinta lama berseri kembali nih guys. Saat Brooks yakin bahwa ia akan menikah dengan Ted Bundy, tapi secara tiba-tiba Ted Bundy hilang dan tidak bisa dihubungi guys. Nah, seperti halnya yang pernah dilakukan si Brooks ini kepada Ted Bundy 6 tahun yang lalu. Balas dendam ini membuat Ted Bundy sedikit nyaman, akan tetapi kemarahannya terhadap Brooks gitu kan pada saat ia ditinggalkan dulu
kemudian dialihkan dalam serangkaian serangan-serangan brutal terhadap perempuan-perempuan guys, yang notabene semua memiliki karakteristik fisik yang sama dengan Brooks. Dari berbagai bukti yang ada, Ted Bundy mulai membunuh tahun 1974 saat dia berumur 27 tahun guys. Kemudian dalam interview terakhirnya, si Ted Bundy ini menjelaskan bahwa motif dibalik semua kesenangannya membunuh perempuan-perempuan itu adalah pada saat dia kecil dia sering membaca komik yang mengandung unsur pornografi guys. Bahaya juga nih ya. Jadi komik-komik tersebut bisa menginspirasi dia gitu kan. Nah, Ted juga mengklaim nih bahwa jika pada saat masih kecil dia tidak terekspos atau terobsesi untuk membaca komik-komik pornografi, mungkin dia tidak akan melakukan pembunuhan keji seperti ini guys. Nah guys, pada tanggal 4 Januari 1974, Johnny Lance adalah salah satu korban perempuan dari beberapa korban perempuan lain yang bisa bertahan hidup guys ya dari serangan brutal si Ted Bundy ini. Tapi pemerkosaan yang dilakukan oleh Ted Bundy terhadap Johnny Lance menyebabkan kerusakan permanen yang serius guys ya, baik secara fisik maupun trauma psikologi yang dialami oleh Lance. Kemudian nih guys, Linda Ann Haley gitu kan, seorang gadis ramping, cantik dan berambut panjang serta mempesona berusia 21 tahun. Kepergiannya pada tanggal 31 Januari 1974 awalnya tidak dilaporkan ke kepolisian oleh orang tuanya. Tapi karena kekhawatiran orang tuanya atas hilangnya 7 perempuan muda lainnya secara misterius, ciri-ciri fisiknya sangat mirip dengan yang lain gitu kan, satu dengan yang lain, membuat orang tua si Linda ini segera melaporkan ke polisi. Setelah melaporkan ini, beberapa hari kemudian ditemukan 2 mayat wanita ya, yang diidentifikasi sebagai Janice Ott dan Dennis Naslow. Yang keduanya menghilang pada tanggal 14 Juli. Saksi mata teringat nih pada saat seorang pria aneh bernama Ted dengan lengan digips gitu kan, dan mengendarai mobil PW Beetle. Ya, jadi modusnya itu pada saat itu ada yang mengatakan bahwa si Ted Bundy ini menggunakan gips, tangannya tuh di gips ya, pura-pura di gips gitu. Kemudian meminta bantuan kepada cewek-cewek cantik yang mukanya, fisiknya mirip dengan si Brooks gitu kan. Kemudian dibawa tuh si cewek itu ke dalam mobil tersebut dan akhirnya dieksekusi di sana gitu guys. Setelah itu guys, si Ted Bundy ini pindah ke Utah guys. Pindah ke Utah ya, membunuh 4 korban lainnya ya selama antara bulan Oktober dan November ya. Salah satunya ternyata adalah putri seorang kepala polisi di sana ya. Dan tidak ada upaya khusus sebenarnya untuk melacak si pembunuh. Polisi Utah menyadari nih bahwa tanda-tanda ya pembunuhan, kebrutalan, pemerkosaan, sodomi dan trauma benda tumpul yang terdapat pada korban mirip dengan kasus yang ada di Washington gitu kan. Akhirnya kemudian si polisi Utah itu meminta bantuan kepada rekan-rekannya ya, ke rekan-rekan polisi di Washington gitu kan, untuk membuat kesimpulan nih bagaimana sih analisa kasus yang terdapat di Washington dan di Utah gitu kan. Dan dalam analisa kasus tersebut itu terdapat dan mengarah kepada nama, yaitu namanya adalah Ted Bundy. Selama waktu penyelidikan, Matt Anders ya, yang sudah memang mengenal Ted Bundy lama gitu kan, selama 5 tahun, mengakui bahwa deskripsi yang diberikan oleh petugas kepolisian tersebut cocok dengan Ted Bundy. Tapi ketika mereka mencoba untuk menghubungi, bertemu dengan Ted Bundy, si polisi-polisi ini terpesona ya dengan ramahnya gitu kan, dengan ketampanan Ted Bundy, dengan karismatik Ted Bundy yang benar-benar luar biasa ya, sehingga polisi-polisi ini terkecoh ya dan tidak menganggap bahwa Ted Bundy ini adalah tersangka potensial. Nah guys, yang namanya kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Nah, kegagalan Ted Bundy dalam upaya penculikan Carol DeRoche ya di pusat perbelanjaan Utah pada tanggal 8 November 1974 mengusik istirahat panjang polisi nih guys atas kasus ini dan memberikan bukti tambahan yang mengarah pada identitas Bundy ya. Ditambah sampel darah Ted Bundy yang dihasilkan DeRoche atas perjuangannya menyelamatkan diri ya, itu terbukti guys. Sampai 2 bulan berikutnya sejak ada korban terakhir nih guys diidentifikasi hingga Karen Campbell dibunuh secara brutal di Colorado nih guys pada tanggal 12 Januari 1975. Kemudian setiap kebrutalan tersebut selalu menunjukkan tanda kebrutalan yang hampir dilakukan mirip dengan Bundy gitu kan. Nah, polisi setempat menyadari nih guys bahwa
pegunungan Taylor di Washington adalah tempat pembuangan mayat yang paling disukai Bundy. Ya. Dan penelusuran lebih lanjut menemukan 3 lagi wanita, ya, mayat wanita, ya, dan semua korbannya meninggal akibat trauma benda tumpul nih guys. Dan saya nggak bisa ngebayangin sumpah ini wanita-wanita ini dibunuh gitu kan, sebelumnya dilakukan pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu guys, dan kemudian itu dibunuh, dibuang mayatnya ke danau. Ya. Ini luar biasa mengerikan nih guys sebenarnya guys. Ya. Tapi meskipun polisi berhasil mengumumkan fakta-fakta gitu kan, bukti-bukti ya, itu polisi di 4 negara bagian di Amerika itu belum berhasil dan belum bisa menangkap Bundy guys. Kemudian pada tahun 16 Agustus tahun 1975 si Bundy ini ditangkap nih ya, setelah pengejaran singkat di Salt Lake Country ya, setelah seorang polisi setempat mengenali nih mobil PW Beetle-nya ya. Kemudian setelah digeledah nih dalam mobil tersebut ditemukan ada linggis gitu kan, ada linggis, kemudian ada borgol, ada topeng sky gitu kan. Dan polisi yakin nih benda-benda ini ada hubungannya dengan pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Ted Bundy. Pada penyelidikan, masa lalu Bundy pun diungkap guys ya. Meg Anders memberikan bantuan kepada polisi mengenai perilaku Bundy, kemudian sikapnya Bundy gitu kan. Nah, Ted Bundy, tapi si Ted Bundy ini terus mengatakan tidak bersalah gitu kan. Saya nggak tahu, saya tidak merasa bersalah. Dan walaupun ada barang bukti lain yang penyidik dari kepolisian tersebut temukan, misalnya kartu kredit dan bukti-bukti lainnya, namun bukti-bukti tersebut belum bisa mengaitkan tentang Bundy dengan beberapa percobaan pembunuhan dan pembunuhan yang dilakukan oleh si Bundy ini. Kemudian Ted Bundy ini diadili di Utah pada tanggal 23 Februari 1976 ya, untuk upaya penculikan terhadap The Rounge. Meskipun tetap berperilaku santai dan percaya diri nih guys, dia dinyatakan bersalah guys dan dijatuhi hukuman 1-15 tahun ya, hukuman penjara di penjara negara bagian Utah. Sebelum rencana sidang selanjutnya, Ted Bundy membuat rencana untuk melarikan diri dan memutuskan bahwa dia akan mewakili dirinya sendiri di pengadilan, dan kemudian pengadilan tersebut berikan akses kepada Ted Bundy untuk perpustakaan ya, untuk meneliti kasusnya, bagaimana membaca tentang buku-buku tentang hukum, tentang pembelaan di persidangan nanti. Nah, dengan memanfaatkan momen ini, si Ted Bundy ini akhirnya berhasil melompat keluar jendela perpustakaan guys, pada sebuah kunjungan ke perpustakaan tahun 1977 gitu kan, pada tanggal 7 Juni gitu guys. Nah, setelah itu polisi mengepung seluruh daerah sekitarnya dan Ted Bundy ditangkap nih guys 8 hari kemudian. Meskipun keamanan telah ditingkatkan nih guys, dia berhasil melarikan diri lagi nih guys. Jadi dia melakukan melarikan diri, upaya melarikan diri yang kedua kalinya ya. Kemudian pada tanggal 30 Desember 1977 si Ted Bundy ini memanjat panel langit-langit di penjara Garfield Country gitu guys. Keren juga sih si Ted Bundy ini, usahanya itu nggak pernah berhenti gitu, pengen aja terus usaha gitu kan. Ted Bundy melarikan diri hingga hari berikutnya berhasil terbang nih guys Ted Bundy ini ke Chicago dan kemudian melakukan perjalanan ke Florida guys. Dalam pelariannya ini Ted Bundy kemudian menggunakan nama samaran ya, nama samarannya itu adalah Chris, dan tampaknya setelah di Florida ini dia tetap masih belum bisa ya mengatasi keinginannya untuk membunuh nih guys ya. Nah, kemudian pada saat di Florida dia menyerang lagi mahasiswi yang ada di asrama Universitas Negeri Florida guys pada tanggal 14 Januari 1978. Dalam penyerangan tersebut, 4 mahasiswi yang mengalami pelecehan seksual parah dan 2 meninggal akibat serangan yang telah meningkat guys dari standar penyerangan Ted Bundy. Ya, jadi penyerangan ini benar-benar meningkat. Yang biasanya Ted Bundy melakukan serangan di level 2, ini meningkat langsung level 4 gitu kan. Dan gue nggak ngerti ini gimana gitu kan, bagaimana cara pikir Ted Bundy gitu kan. Yang paling parah nih guys, salah satu wanita yang diserang dengan tabung hairspray logam dan yang lain memiliki puting yang hampir putus. Gimana guys, ngeri nggak? Puting, mohon maaf, puting payudaranya hampir putus. Ini benar-benar
sadis nih Ted Bundy, sadis banget gitu kan. Tapi dua korban lainnya sih cukup beruntung gitu guys, dia tidak sampai terbunuh ya. Dan ternyata penyidik lokal di Florida tak menyadari nih bahwa itu ada perbuatan Bundy gitu kan. Dan dari bukti yang dikumpulkan juga tidak meyakinkan, karena Ted Bundy meningkat nih si kejahatannya ke level yang lebih tinggi gitu guys. Sedangkan berbeda dengan kasus yang di Utah dan di Colorado. Pada tahun itu 78 itu Ted Bundy menyerang ya, menculik anak berusia 12 tahun guys. Coba gile kan? Tadi mahasiswi, sekarang anak berusia 12 tahun guys. Oke, hati-hati nih guys. Nah, anak itu bernama Kimberly Leach ya. Sebelum ia dibunuh nih anak kecil itu, ia melakukan penyerangan seksual ya, dan kemudian mencekik anak gadis yang malang tersebut guys. Dia menghabisi korban terakhirnya pada 15 Februari ya, dengan cara yang sangat mirip guys. Pada saat penangkapannya di tahun 75, Bundy ditangkap nih ya, setelah melakukan perkelahian sengit dengan polisi yang ada di sana. Sidang kedua Ted Bundy ini berlangsung pada tanggal 25 Juni 1979 nih guys. Nah, di Miami, Florida. Nah, dengan kasus serangan dan pembunuhan mahasiswa Universitas Negeri Florida. Kesaksian dari salah satu korban memberatkan Bundy guys, yang tetap memilih membela dirinya sendiri. Salah satunya adalah bukti gigi yang meyakinkan dia adalah pelaku serangan tersebut. Dari hasil proses persidangan tersebut, juri kembali memvonis bersalah Ted Bundy pada tanggal 30 Juli 1979 nih guys. Hakim menjatuhkan hukuman mati kedua kalinya kepada Bundy, yang berarti dihukum mati di kursi listrik nih guys. Mengerikan juga nih guys ya, di kursi listrik ya. Oke lah. Akan tapi Bundy terus mempertahankan dirinya ya, dan dia tetap berargumen bahwa saya tidak bersalah. Sidang ketiga terkait dengan pembunuhan Kimberly Leach yang dimulai pada tanggal 7 Januari 1980, Bundy tidak lagi melakukan representasi tadi diri sendiri ya. Jadi dia menggunakan pengacara yang menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Bundy telah kehilangan seluruh jejak percaya dirinya guys. Mungkin karena capek mengalami persidangan selanjutnya gitu kan. Jadi dia habis kepercayaan dirinya, dan pada tahap inilah volume bukti-bukti yang polisi kumpulkan di 4 negara bagian itu banyak, dan saksi mata pun sudah mulai mengaitkan semuanya kepada Ted Bundy dengan kejahatan yang dilakukan oleh Ted Bundy, dan ini meyakinkan juri pengadilan untuk menjatuhkan vonis mati kembali kepada Ted Bundy pada tanggal 7 Februari 1980. Bundy menolak untuk menerima vonis tersebut guys ya. Beberapa kali dia mengajukan semacam banding lah ya, kalau di Indonesia itu banding gitu kan. Beberapa kali dia mengajukan banding selama sekitar 1 dekade nih guys. 1 dekade sama dengan 8 tahun kayaknya ya. Nah, selama 1 dekade tersebut dia mengajukan banding terus menerus, sehingga membuatnya tertunda ya, berada di kursi listrik tersebut guys. Namun dia menyerah ya atas seorang penyidik dan mengakui bahwa ia telah banyak melakukan pemotongan daging korbannya dan mengidap penyakit nekrofilia. Kemudian dia mencoba menghitung beberapa korban. Si Ted Bundy ini mencoba menghitung beberapa korban yang telah dia bunuh, dan dia mengaku korban tersebut antara 26 sampai 40 orang gadis ya, dengan fisik yang sama. Namun tetap penyidik dari kepolisian tempat berkeyakinan bahwa jumlah tersebut salah dan korbannya bisa lebih dari 40 orang. Bahkan penyidik mempunyai kesimpulan sendiri, korban yang Ted Bundy bunuh adalah sekitar 100 orang nih guys. Taktik menunda Bundy akhirnya kandas nih guys. Berakhir pada tanggal 24 Januari 1989, dan si Ted Bundy ini dieksekusi pada pukul 7 pagi nih guys, menggunakan kursi listrik. Ia mati bersama rahasianya, kemudian ia mati bersama jumlah korban yang pasti ya, secara pasti yang dia bunuh, dan hanya Ted Bundy sendiri yang mengetahui berapa jumlah korban yang dia bunuh. Tubuhnya kemudian dikremasi dan abunya tersebar ya di daerah pegunungan Washington, tempat favoritnya untuk membuang tubuh korban-korbannya. Nah guys, itu tadi tentang Ted Bundy, pembunuh berantai paling sadis ya, dan paling ganteng pada masanya nih guys. Nah, jika kalian memiliki saran-saran tentang
crime story di seluruh dunia yang akan kami bahas atau yang akan saya bahas, silahkan komen di bawah ini. Boleh banget komen, nanti akan saya bahas cerita rekomendasi dari kalian semua guys. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Klik like-nya, jangan lupa komen di bawah ini untuk ide-ide, saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya upload video baru gitu kan. Dan jangan lupa klik subscribe supaya kalian tahu informasi yang menarik dan menegangkan di channel Sigit Ente. See you next video. Bye.